belum terlihat di room, belum terlihat. Yang ada Pak siapa? Pak Agung. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kedengeran? Ya. Ya. Silakan langsung Pak dengan pertanyaannya Pak. Halo, shalom. Salam. Apa kabar Pak Abraham bin Moses? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Tuhan memberkati. Iya. Iya, ini Pak Pendeta. Maaf sebelumnya ya. Saya sebelumnya ini beragama Muslim. Itu. Terus karena itu saya berpindah ke mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Ya, luar biasa. Iya. Apa maksudnya? Apa ya? Saya hanya mau memberi kesaksian aja kenapa saya ikut Tuhan Yesus. Oke, boleh. Iya. Sebelumnya saya mempunyai penyakit psoriasis, yaitu penyakit kulit, kata orang sih penyakit keturunan gitu ya. Ya. Jadi ada saat-saat tertentu penyakit itu menyerang kulit saya sampai sekujur tubuh saya. Itu seperti sakit kering karena saking keringnya itu penyakit. Halo. Jadi waktu di punggung, jadi sekujur tubuh saya gitu, dari punggung, dari kepala sampai ke kaki itu penuh dengan penyakit psoriasis, yaitu penyakit kulit yang dimana kalau keringnya itu seperti terkelupas seperti ular gitu. Ya. Jadi sakit. Ya. Itu dia masih beragama Islam ya. Gitu. Jadi waktu setiap malam itu saya tidak bisa tidur, sakit sekali. Dan saya benar-benar karena saya beragama Islam gitu ya, saya sampai mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah itu sampai 1000 kali. Terus saya minta karena saya ini kepada Allah tuh benar-benar saya mau minta penyembuhan gitu. Tapi kok tidak ada perubahan gitu loh, malah semakin parah. Itu ada teman saya, coba kamu ini minta tolong sama Yesus, Tuhan Yesus. Saya pikir gimana ya, ya udahlah saya coba deh. Saya benar-benar saya serahkan semua, benar karena saya pengen sembuh gitu, karena memang saya udah nggak tahan sakit perihnya itu setiap malam saya nggak bisa tidur. Saya oke lah, saya coba. Saya bilang, Yesus, kalau Engkau benar-benar baik, kalau Engkau benar-benar saya menganggap kamu Tuhan, tolonglah dengan segala kerendahan hati saya minta tolong supaya berkuranglah penyakit ini, rasa sakit saya ini setiap malam. Nah, emang sih seperti apa ya? Saya juga nggak nyangka gitu, yang biasanya itu 1000 silet penyayat sekarang berkurang, ya kurang lebih dari 1000 ke 500. Kurang sampai benar-benar emang sih saya berdoa sambil mengobati saya olesin lotion supaya tetap nggak kering banget gitu. Jadi tapi lama-lama kok hilang gitu loh. Jadi berkurang. Saya bilang, aduh, emang Tuhan
menjawab dengan dengan ajaib, dengan miracle. Jadi saya saya jadi malu sendiri gitu. Oh Tuhan, kau benar-benar menjawab doa saya, menjawab semuanya saya begitu. Makanya saya mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Udah berapa lama Bapak terima Yesus? Kurang lebih 2 minggu inilah. Iya, terus saya langsung minta teman saya, udah saya terima Yesus, minta tolong sama pendeta dong, minta dibaptiskan. Jadi 2 hari yang lalu saya dibaptis. Wah, luar biasa. Selamat Pak Agung. Ini juga saya ada seorang yang saya bimbing terima Yesus tadi yang itu. Dia nangis, terima kasih. Waktu dialog dengan saya dia ngeledek, dia menghina saya. Ya bukan menghina, dia ngeledek saya gitu. Apa Tuhan Yesus itu? Mana ada? Tadi setelah dia terima, dia nangis Pak, gitu. Iya, saya juga nangis. Nangis seneng gitu. Saya dibaptis itu seperti jadi dibaptis itu adalah mendapat hidup baru, nyawa yang baru, pikiran yang baru, dan hidup di dalam sukacita ilahi. Orang kalau belum merasakan bagaimana bersama Yesus itu, dia belum menikmati sorga dunia. Jadi sorga dunia itu adalah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Luar biasa Pak Agung baru terima Yesus ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih ya Pak Agung. Juga ada penanya lain lagi nih. Selamat malam. Terima kasih Pak Agung. Oke, kita panggil yang berikutnya dengan Rizal. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan. Salam Pak Saifuddin. Akhirnya bisa telewicara dengan Bapak. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen ketika seluruh keluarga kita seorang Muslim memberikan sebuah penjelasan bahwa kita itu sudah berubah, menjelaskan cara yang baik itu seperti apa. Soalnya saya pribadi bergumul sejak lama dari SMP. Saya sudah baca Injil Pak Saifuddin. Saya sudah baca Injil dan saya baru takluk di 2016-2017 dengan Injil itu. Bahkan dulu itu saya seorang yang paling menantang Injil Pak Saifuddin. Menantang Injil, apakah ini benar firman Allah, apakah ini benar-benar dari Allah. Saya tantang itu sampai pada satu posisi benar-benar saya dijumpai oleh Yesus berkali-kali dalam tidur saya. Sampai ketika saya bangun, saya benar-benar tidak seperti orang yang linglung. Apakah ini betul atau tidak, bahwa saya berjumpa dengan Dia. Seperti itu. Bagaimana kita menjelaskan bahwa sejatinya apa yang kita peluk itu, apa yang kita terima itu bukan hanya dari rasa kita perjumpaan dengan Yesus, tapi dengan apologetika, dengan penjelasan yang benar-benar bisa diterima oleh keluarga besar. Seperti itu Pak Saifuddin. Haleluya. Memang kita ini pertama harus menjadikan diri kita adalah surat Kristus terbuka kepada keluarga kita Muslim. Surat terbuka itu apa? Kita sudah berubah total karena Yesus Kristus. Mereka mau ngomong apa, dia bilang kita babi, anjing, monyet. Kita bersyukur masih bisa dibilang gitu. Karena kalau kita masih dikatain begitu, ya masih bersyukur. Daripada dibunuh. Orang boleh dibunuh. Siapa saja yang pindah keyakinan itu boleh dibunuh. Harus dibunuh. Nah, saudara-saudara saya, keluarga saya sekarang sudah melihat saya. Sudah berubah total. Bahkan lockdown kemarin itu, saya membagi sembako kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Saya tanpa memandang, maaf, saya bersin, tanpa memandang apalagi saya mengajak mereka masuk Kristen, tidak.
Saya tetap membicarakan tentang Yesus Kristus, saya tetap, tapi dengan memberikan sembako itu bukan karena saya menginginkan mereka itu masuk Kristen, tidak. Kalaupun mereka masuk Kristen nanti nyusahin saya, itu. Nah, pertama kita harus menjadi surat Kristus terbuka. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu hendaklah kamu, kita ini jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, di dalam iman kita, dan apapun kita harus sungguh-sungguh berubah total. Begitu Pak. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harus kita berubah, meninggalkan hal-hal yang keburukan yang pernah kita lakukan selama menjadi Muslim. Maka kita akan tetap dihormati, dirindukan, bahkan kita ini akan dikejar oleh 10 saudara kita. Satu orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan dikejar oleh 10 orang. Gitu. Jadi pasti kita mampu memimpin banyak orang. Maka di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ngaku S3 dari Vatikan. Iya, Pak. Jangan seperti mereka. Jangan. Oh, saya mau dulu di Muslim adalah S3 dari Saudi. Enggak usah. Kita adalah murid Kristus. Kita adalah murid Kristus. Itu lebih tinggi dari siapapun. Jadi murid Kristus, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna, lakukan semuanya dengan baik dan benar. Jangan karena dihina oleh mereka, lalu kita putus asa, kita marah, balas menghina. Itu bukan ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran kasih yang dibawa oleh firman Tuhan. Jadi begitu Pak, kita harus menjadi teladan di kantor kita, di rumah kita, harus menjadi teladan. Tangan kita harus bekerja, walaupun sekedar apapun kita lakukan. Nah, demikian Bapak. Baik, jangan panggil Bapak, Pak. Saya masih muda. Saya masih 23 tahun. Ya, baik, terima kasih. Iya. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Satu lagi boleh? Nanya. Boleh. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh? Ya, silakan. Baik. Gini, seperti ini Pak, kita sudah lahir baru, saya sudah 3 tahun menjadi seorang Kristen, dan di usia muda saya seperti itu, setelah saya mengalami perjumpaan berkali-kali dengan Yesus, seperti itu dalam mimpi saya, setengah sadar, setengah tidak sadar. Di situ juga saya merasakan bahwa ketika saya terima Yesus, saya ada ketenangan. Setelah itu ada kegelisahan juga Pak, kegelisahan di mana panggilan itu tidak hanya sekedar saya menjadi seorang pengikut, tapi ada kegelisahan saya, kerinduan saya untuk menjadi seorang yang mengerti kata, mendalami firman Tuhan. Sampai pada satu titik saya bilang bahwa saya sudah fana dengan dunia ini. Saya sudah sudah lelah dengan dunia ini. Saya ingin sekolah, ingin mendalami Alkitab, seperti itu, ingin benar-benar dididik dan mengakar kepada Kristus secara utuh, Bapak. Seperti itu. Bagaimana ketika seorang anak muda mengatasi masalah-masalah seperti itu, Pak. Begitu. Apalagi saya sudah lepas dari orang tua atau dari secara materi seperti itu. Oke. Orang Kristen baru pasti Anda akan dimusuhi, dibenci dan sebagainya. Anggaplah kita ini hidup sendirian di muka bumi ini seperti Adam dahulu, Adam yang pertama, katakanlah. Udah gak ada lagi yang lain, sahabat,
mertua nggak punya, paman nggak ada yang ngerecokin, anggaplah kita seperti itu. Anda walaupun dalam keadaan begitu, kita harus menunjukkan itikat yang baik di dalam setiap langkah kita. Kita adalah orang yang lahir baru. Kalau kegelisahan semacam itu wajar, itu bagus, supaya Anda diperlengkapi dengan senjata. Senjata itu kita tidak berperang melawan